Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Zuli Silawanto dari Tiger Shark Fighting Academy. Bersama salah satu fighter yang cukup kita kenal di Indonesia, nama Ardi Lumi. ya Ardi Lumi. Ini mestinya tanding nih hari ini tapi gagal ya. Ya. Jangan kecewa ya. Ya, siap. Tetap jaga kondisi. Namanya seorang fighter profesional itu dalam kondisi apapun harus siap bertarung lah gitu. Namanya profesi itu kan sebuah pekerjaan. Jadi kita harus selalu siap untuk melakukan pekerjaan kita. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang kembali ya kelanjutan dari video-video sebelumnya tentang latihan MMA bagi pemula. Nah, ini juga saya akan berikan sedikit ulasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh fighter MMA pemula ketika bertarung di bawah ya. Khususnya ketika dalam posisi kontrol. Kontrol artinya dia di atas, lawan di bawah. Nah, ini sering terjadi kesalahan. Kesalahan itu artinya seharusnya ya ketika kita sudah berada di atas mampu mengontrol lawan, harusnya itu 80% itu udah milik kita ya. Tapi beberapa kesalahan sering dilakukan oleh para fighter-fighter pemula. Nah, ini akan saya coba bahas. Nggak panjang, sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana harus menyikapi kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, kita mulai dari pertama. Oke, Adi coba. Nah, dari samping ada di bawah. Oke, ini Adi jadi daminya. Oke, sekarang dari posisi side control ya, side control. Biasanya kita kontrol gini kan? Ya. Ketika kita kontrol kita nggak ingin lawan tentunya lepasnya. Cuman kesalahan yang sering dilakukan adalah terlalu Nah, mengontrol terlalu erat gitu. Sehingga ketika lawan melakukan scramble, bridging dan melakukan reverse dengan mudah jika terbalik. Putar ke sana lagi ya. Oke. Ya, putar. Balikin ke sana, dorong ke sana. Ya. Nah. Oke. Ya, balik lagi. Oke. Itu satu kesalahan yang sering terjadi. Kenapa terjadi? Karena posisinya terlalu, kalau saya bilang terlalu bulat gitu. Jadi membuat badannya seperti bola yang gampang dibolak-balik. Jadi dia tanpa menggunakan tenaga yang besar, hanya cukup melakukan sedikit bridging kemudian scramble ke satu arah, maka kita angkat terbalik. Sekali lagi, kasih yang keras di. Scramble aja, nggak usah didorong. Oh, iya. Kencang. Ya. Nah. Oke. Anda perhatikan tadi begitu mudahnya orang yang berbadan kecil melempar saya yang badannya hampir 2 kali lebih berat daripada dia, ya. Karena posisi kita yang salah. Jadi kita hanya membuat posisi kita terlalu rapat sehingga menjadi seperti bola gitu ya, gampang diguling. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi ini? Jadi pada saat posisi ini sebenarnya mengontrol lawan itu tidak mesti harus dengan pelukan yang erat seperti ini. Begitu. Apalagi di MMA ya, di MMA. Gunakan tangan satu ini free untuk bergerak sebagai jangkar, ya. Jadi ketika dia dorong sana, putar sana ini kita dorong, tahan, tekan lagi. Ini tahan. Oke. Bisa satu tangan atau apabila terlalu kuat bisa menggunakan 2 tangan. Tekan, beri ke atas. Iya. Oke. Intinya pada saat kita melakukan pertahanan dengan tangan, chest harus menekan sehingga tidak ada celah untuk lawan menambah gerakan untuk naik up. Jadi bebankan seluruh badan Anda di atas badan dia. Coba. Oke, bridge ke atas lagi. Tahan, tekan. Oke, tekan lagi. Tekan lagi. Tahan di sini. Ya, supaya dia tidak bisa bergerak kepalanya atau di sini juga bisa. Oke. Gunakan ini. Oke, jadi gunakan tangan sebagai jangkar. Sebenarnya ini adalah inti dari apa yang akan saya bahas hari ini. Jadi gerakan tangan. Jadi gunakan tangan sebagai jangkar kita pada saat kita posisi kita mulai oleng ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan tadi salah satunya seperti posisi ini. Ketika dia sudah dalam posisi yang berbahaya, ini tidak segera melakukan pertahanan. Jadi hanya berusaha untuk mengikat sekuat mungkin, tahu-tahu sudah terbalik. Nah, ini kesalahan pertama ya. Dari posisi
side mount. Kemudian dari posisi scaffold atau gesagatame. Nah, gesagatame. Oke. Nah, pada posisi ini kesalahannya biasanya badannya terlalu, jadi berusaha dia kadang, apalagi ketika dia berusaha menarik ke atas. Nah, ini membuat tubuh kita bagian atas gampang diambil dengan menggunakan kaki. Nah, tuh, ambil kaki pakai kaki. Oke. Nah, balikin terus teman. Oke. Mana? Maka posisi kita akan terbalik ya. Jadi antisipasinya adalah usahakan pada saat posisi gesagatame, rusuk menekan dada, hindari lebih rapat badan kita. Ini juga menyulitkan apabila dia sikunya masuk ke leher, dorong belakang, ini menyulitkan. Jadi ini yang perlu dihindari. Jadi pada saat posisi seperti ini, usahakan rapat. Ini bisa memukul. Jangan biarkan tak kontrol balansnya dengan kaki dua. Bridging, gerak. Gerak. Ikuti, berputar. Bang. Oke, untuk tangannya bisa di sini. Oke. Yang penting jangan seperti ini, karena biarpun tangan sudah dikontrol, ini masuk, maka posisi akan berbalik. Itu posisi dari scaffold atau gesagatame ya. Salah satu pertahanan seperti itu. Kemudian dari full mount, kita ada arah nasi kepalanya. Nah, ketika full mount ini sama dengan tadi ketika di side mount. Kebanyakan ketika full mount orang akan berusaha meluk. Nah, seperti ini. Kemudian memukul, tapi tangan seperti ini. Ketika yang di bawah melakukan scramble, bridging lagi. Kayak ini oke. Kayak aja ya. Oke. Siap. Dengan mudah tubuh kita akan dibalikan. Oke. Ya, oke. Oke, balikan kayak bus. Mas. Dengan mudah. Kenapa? Karena tubuh kita seperti sebatang kayu. Kebiasaan bagi pemula itu, dia merasa ketika dia sudah melakukan grip yang kuat, dia sudah unggul. Nah, ini salah. Ini yang membuat biasanya lengah. Jadi ketika posisi sudah miring, masih berusaha melakukan peluk yang kuat, akhirnya terbalik. Antisipasinya sama caranya dengan yang tadi. Ya, gunakan tangan. Dada, oke, masuk, naik bridge lagi, tangan. Kamu bisa ganggu dengan elbow, pukul sini. Yang penting satu tangan, kemudian naik ke atas. Naik ke atas pun juga harus, ya, hati-hati. Biasanya pada saat ini dia bridge, kita sudah naik. Nah, ini lupa tangannya. Ingat, selalu tekan kembali dan dorong, naik ke atas, dorong lagi. Masuk belakang, naik ke atas, tak, hop. Bisa lakukan kuncian dari situ. Ambar, Americana, atau yang lainnya. Atau side neck tube, ya. Jadi posisi jangkar ini jaga. Kemudian lutut juga berfungsi sebagai jangkar juga. Jadi pada saat oleng sini, lututnya dilebarkan, oleng ke sana, lutut dilebarkan. Dengan tetap kita melakukan tekanan perut. Jangan berikan ruangan. Kalau berikan ruang, maka dia akan bisa skip masuk ke dalam. Oke. Dia akan keluar. Oke. Paham ya? Jadi usahakan jangan berikan ruang. Nah, biasanya dia akan mencoba bridge untuk mencari ruang, bridge kemudian mencari ruang, bridge. Nah, pada saat ini dia tinggal berputar. Oke. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi ketika posisi kita dalam bahaya, jadi posisi ini kita sudah dapat tapi dalam bahaya, segera lakukan transisi ke posisi yang lain. Coba bridge kemudian taruh tangannya. Oke, ini sudah berbahaya ya. Berbahaya, kita nggak pelan. Oke. Balik, segera balikan posisi. Jangan bertahan di posisi itu. Ya. Jadi transisi ke posisi yang lain. Bisa dari depan ya, atau pindah ke posisi mana yang lebih memungkinkan pada saat itu. Oke. Nah, kebanyakan kesalahan-kesalahan di situ. Jadi ketika posisinya sudah berbahaya, tadi ngolong lagi. Oke, masuk lagi. Nah, posisi sudah berbahaya, masih berusaha nahan, padahal sudah berbahaya. Naik, dia back. Dia tinggal manjat, kamu kena RNC. Oke? Jadi berhati-hati. Pada saat lawan mulai lepas dari kontrol, pikirkan untuk kita melakukan transisi. Dari posisi sprawl, ini biasanya si fighter akan melihat kesempatan untuk pindah ke back, melakukan kontrol di belakang. Dia akan berusaha kontrol ke, diam, abang yang kontrol. Oke. Dia akan berusaha kontrol ke belakang.
Cuman biasanya kesalahannya adalah ketika kontrol dia akan coba berputar begini. Nah, ya ini berbahaya. Kenapa? Berputar, jangan biarkan tangannya bebas. Kalau bebas dia hanya menahan di sini. Oke, balikan abang. Angkat. Oke. Maka kamu akan terbalik. Ya. Sekali lagi. Oke. Kita mencoba kemudian ambil buang. Oke. Saya akan coba berputar tanpa melakukan kontrol tangan. Oke. Saya masuk di sini. Contohnya saya masuk di sini. Oke, saya berputar. Masuk. Nggak bisa. Oke. Ya. Itu kesalahan. Jadi pada saat kita harus memutar, mau ngambil ke belakang, pindah ke back, pastikan ini kita amankan. Ya. Jadi amankan ini atau pindah ke sini. Ya. Jadi tangan yang tadi di sebelah sini tetap dalam posisi nempel, pindahkan ke sini. Supaya dia tidak bisa mengambil kaki. Nah, jadi kita tinggal pindah ke sana, tap, naik ke atas. Oke, itu dari posisi tadi sprawl ya. Ketika kita akan pindah ke samping, ini akan mudah dijatuhkan. Jadi amankan tangan ini. Caranya bisa kita dorong ke sana, satu, kalau bisa pegang sini, aman juga, atau blok, ya. Blok ini masuk, baru kita bisa, karena aman tangannya akan mengambil dari kita. Oke, kemudian ya saya rasa itu cukup, ya cukup. Jadi sedikit teknik aja dari beberapa posisi yang menguntungkan bisa menjadi kebalikannya apabila kita tidak awas dan berhati-hati dan tidak melakukan pertahanan dengan baik gitu ya. Jadi gunakan kedua tangan dan kedua lutut sebagai jangkar kamu. Jadi sebaik seimbang. Kalau jatuh ke sana dorong. Depan, lutut bisa kiri, bisa kanan. Yang penting rapat. Jangan melakukan ya. Kalau kamu memasakkan tenaga seperti ini, ya akan gampang diputar. Dan dia akan berada posisi yang menguntungkan. Oke, itu dari saya dan dari Ardi Lumihi. Ada tambahan Ardi? Tambahannya yang penting kita giat berlatih aja. Oke. Giat berlatih, jangan pernah bosan. Artinya jangan pernah malu gitu ya. Berlatih sendiri di rumah pun juga bisa. Saya di sini selalu memberikan coaching tentang bagaimana kau bisa melatih itu di rumah, kemudian mempraktekannya. Oke, next kita akan coba praktekkan segala apa yang sudah saya berikan dari episode pertama sampai sekarang pada sparring MMA supaya kamu bisa lihat, oh bagaimana seperti ini loh aplikasinya sebenarnya. Oke, terima kasih. Hus!